A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara pemirsa, salam jumpa kembali dalam channel Kajian Berpikir ini. Channel yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk senantiasa berpikir dan berzikir kepada Allah. Inilah nilai seorang manusia di hadapan Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Nah, selanjutnya saudara pemirsa, seperti biasa kita akan kaji ayat-ayat Allah agar kita selalu memahami banyak ilmu yang dapat kita pahami, maka banyak kegiatan yang bernilai ibadah itu benar-benar dapat kita laksanakan. Baiklah saudara pemirsa, ini sudah saya catat ayat dan juga hadis. Nah, di sini ada hadis saudara. Ada 2 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga surat An-Nisa ayat 82 dengan judul di sini ya, kemerdekaan berpikir. Kemerdekaan berpikir itu adalah hak dasar, kurnia ilahi, pemberian Allah terhadap kita manusia yang bersifat mutlak. Gitu saudara. Nah, nanti kita akan bahas apa dan bagaimananya. Ya, tentunya ini yang kurang difahami sepertinya. Ya, bahwa segala hal yang Allah kurniakan kepada kita, terutama pada fisik kita, ya, yang telah Allah kurniakan itu ya kurang disyukuri. Ya, kurang disyukuri, bahkan tidak disyukuri. Karena makna bersyukur itu hanya tertumpu kepada seremonial, terima kasih. Ya, terima kasih ya, dengan caranya masing-masing bagaimana cara mengungkapkan terima kasih. Padahal makna bersyukur itu adalah bagaimana kita memaksimalkan menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada diri kita. Terutama adalah fikir. Daya fikir. Karena ayatnya mengatakan begini dan banyak sekali teguran-teguran yang bukan untuk dijawab, tapi bagaimana sikap. Bagaimana sikap. Afala ta'kilun, afala yatadzakkarun. Nah, jadi itu yang harus kita fokuskan. Ya. Karena Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal af'idah la'allakum tashkurun. Jadi
Bersyukur itu bagaimana menggunakan alat pendengaran kita, alat penglihatan kita, dan hati kita. Ya. Digunakan untuk apa sarana itu? Ya. Tentunya sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Telinga kita mesti kita gunakan untuk mendengarkan. Itu pertama yang harus kita lakukan. Ayat-ayat Allah. Mata kita juga kita mesti gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan hati kita mesti kita gunakan untuk memahami, untuk meyakini segala hal yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tuh. Jadi fokusnya ke sana. Baru itu dikatakan oleh Allah bersyukur yang benar dan tepat. Gitu. Nah, barulah di situ otak kita, pikiran kita dapat mengelolanya. Apa yang diinformasikan oleh Allah. Gitu. Ya. Jadi kalau Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Tuh, ada kalimat dzikra lagi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan az-dzikra. Ini sebutan untuk Al-Quran. Jadi Al-Quran ya bisa disebut dengan az-dzikra. Ya, surat 15 ayat 19. Inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafidun. Ya. Begitu saudara. Ya. Inna nazzalna inna nahnu nazzalna dzikra. Al-dzikra. Jadi az-dzikra ini sebutan untuk Al-Quran. Fa inna lahu, dan sesungguhnya kemudian kamilah yang akan menjaga. Hafid. Maka disebut adalah hafid. Orang hafal Quran disebut hafid. La hafidu. Hufaz atau hafidin. Jadi memang Al-Quran ini tempatnya adalah az-dzikra. Ya. Karena arti bahasanya az-dzikra itu adalah pikiran, otak, akal. Jadi tempatnya atau fungsinya otak itu untuk menangkap ayat-ayat Allah. Lalu setelah ditangkap oleh az-dzikra kita, oleh pikiran kita, maka disimpan menjadi keyakinan di dalam hati. Makanya ada istilah pikir adalah pelita hati. Jadi hati yang tersinari oleh ayat-ayat Allah melalui daya fikirnya, maka hati itu akan terbimbing. Maka ada istilah ya, hati nurani. Hati yang tersinari oleh cahaya. Cahaya apa? Cahaya Quran. Maka hatinya terbimbing. Sebaliknya yang tidak pernah bersentuhan dengan Quran,
tidak pernah bersentuhan, bergaul dengan ayat-ayat Allah. Ya, ini Al-Qur'an. Maka hatinya menjadi gelap. Zulmani. Enggak terbimbing. Begitu saudara. Nah, makanya ada hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dan sebaik-baik kamu ya adalah siapa saja man ta'allama yang belajar memahami Al-Qur'an lalu wa 'allamahu dan kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Nah itu Rasulullah sabdanya demikian. Bukhari. Nah nanti kalau baca ayat hadis ini, bukan ayat ya, hadis ini, nah ini sepertinya paradok. Sepertinya paradok. Man qala fil Qur'an. Siapa orang, barang siapa yang berkata, yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menafsirkan, dan begitulah kira-kira. Bukan kira-kira, emang begitu kalau berkata itu. Fil Qur'an, tentang Al-Qur'an, biro'yihi, berdasarkan kemauannya, berdasarkan pemahamannya. Fa'asoba faqad ahto, meskipun benar tetapi tetap disalahkan. Kata siapa? Kata Rasulullah. Lalu dari Ibnu Abbas sama juga, tapi agak sedikit berbeda redaksinya. Man qala fil Qur'an, dan siapa orang yang berkata tentang Quran bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, falyatabawwa maq'aduhu minan, maka siap-siaplah meraih tempat duduknya di neraka. Tuh, saudara. Ini keras bener. Hadis ini. Riwayat Turmuzi. Dua-duanya riwayat Turmuzi. Nah, kalau dengan hadis ini paradok jadinya. Memahami Al-Quran itu kan pakainya zikro. Pakainya otak. Pakainya akal. Bagaimana mungkin bisa mengerti sebuah ayat kalau otak kita, pikiran kita tidak digunakan. Sementara di sini juga diartikan berdasarkan akal. Biro ini akal. Jadi nggak boleh menafsirkan ayat ya berdasarkan akal begitu. Jadi narasinya itu yang sampai kepada kita adalah jangan berani-berani menafsirkan Al-Quran dengan akal. Begitu narasi yang sampai kepada kita hari ini. Paradok nggak jadinya kalau begitu? Nah, jadi kalau kita tidak bisa memahami makna-makna daripada hadis ataupun Al-Quran, maka akan terjadi paradoksal yang banyak. Sebagaimana informasi ini. Ayatnya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Di kalimat pertamanya begitu. Apakah kalian tidak memperhatikan, tidak memahami, tidak mempelajari Al-Quran? Artinya di balik kalimat ini adalah teguran. Lu ngapain aja punya otak, punya mata, punya telinga, punya segala-galanya yang Allah berikan kok enggak digunakan.
secara maksimal untuk memahami Al-Quran. Itu begitu. Ya. Walau kana, namun pada kalimat berikutnya nih, walau kana min indi ghairillah. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah datangnya, lawajadu fihi, niscaya kamu akan mendapati di dalamnya, di dalam apa? Dalam Al-Quran. Ikhtilafan katsir, perselisihan paradoksal yang banyak. Tuh, apa yang mesti kita pahami dari ayat ini? Artinya ada orang atau kebanyakan orang memahami ayat yang sama atau hadis yang sama tapi berbeda. Berbeda-beda. Dan memang faktanya banyak seperti itu. Banyak seperti itu faktanya. Perbedaan satu dengan yang lain, kiai satu dengan kiai yang lain, ulama satu dengan ulama yang lain, tentunya ke bawahnya lebih banyak lagi. Karena sifatnya awam, umat, ikuti aja. Kan begitu. Yang hanya mengekor, yang hanya mengikuti, ya sudah akan terbawa. Kalau memang ini keliru, ya udah keliru sampai ke bawah. Maka ya itu yang terjadi. Jadi apa maksudnya ini ayat? Dalam satu kalimat saja di sini, ya tentu Anda kan bingung memahaminya dengan kalimat seperti itu. Ya. Jadi yang harus dipahami apa? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maksudnya adalah pemahamannya bukan dari Allah. Saya pernah menyampaikan materi Ar-Rahman Alamal Quran. Ya. Allah mengajarkan Quran. Nah, jadi kalau Allah mengajarkan Quran, Quran itu, ayat itu dipahami maksudnya. Apa maksud dari ayat itu sendiri? Nanti Allah akan menjelaskan, makanya ada tafsir Al-Ma'thur itu, ya. Ya, metode Al-Ma'thur itu adalah ayat ditafsir oleh ayat. Nah, itu baru yang dimaksud dengan Ar-Rahman Alamal Quran. Jadi Al-Quran itu mampu menjelaskan dirinya sendiri. Arti dirinya sendiri, Quran menafsirkan Qurannya sendiri. Kalimat satu menafsirkan kalimat yang lain. Nah, jadi kalau terjadi perselisihan itu tandanya pemahaman itu bukan dari Allah, begitu. Meskipun ayatnya ayat itu juga. Paham, saudara? Ya. Begitu pula hadis. Sama metodenya. Ya, yang mesti Rasul yang memahamkan bagaimana yang dimaksud oleh Rasul. Ketika hadis ini ya kita pahami, ketika hadis ini kita pahami, namun cara memahaminya adalah sebagaimana kita. Bukan sebagaimana Rasul memahamkan. Begitu pula bagaimana memahami ayat, ya, sebagaimana Allah memahamkan kepada kita. Maka peranan akal di sini mesti punya kemerdekaan, gitu loh. Kalau nggak punya kemerdekaan, niscaya saudara akan mengekor selamanya terhadap orang-orang yang telah menafsirkannya. Ya kalau menafsirkannya lurus sesuai dengan Al-Qur'annya,
sesuai dengan Allahnya, sesuai dengan nabinya, sesuai dengan rasulnya, ya kita terbimbing juga sama. Tapi kalau tidak selaras, ya sama juga kita juga akan kesesat. Begitu Saudara. Nah, jadi tersesat itu kesasar, artinya tidak nyinkron. Antara yang satu dengan yang lain bertabrakan, itu tandanya nggak nyinkron. Seperti yang baru saya katakan. Ini nggak nyinkron nih antara hadis ini dengan hadis ini nggak nyinkron. Di mana nggak nyinkronnya? Nah itu ntar kita jelasin. Jadi begitu Saudara. Nah, jadi untuk memahami ayat dan untuk memahami hadis. Nih, mana dulu nih? Ayat dulu. Jadi untuk memahami ayat itu ada metodenya. Ada langkah-langkah yang harus ditempuh, ya, Saudara. Kalau alatnya banyak. Nahu, sorof, bayan, mantik, badi, ma'ani, banyak alatnya. Minimal bahasa Arab. Tapi ini yang nggak pernah orang tahu. Bahwa langkah pertama itu adalah tadarus. Langkah kedua adalah tafakur. Langkah ketiga adalah tadabur. Nih, tadabur. Ya tadabbar. Baru yang keempatnya tasyakur. Nggak mungkin muncul tasyakur. Bersyukur ya kan? Bagaimana cara bersyukur? Gunakan secara maksimal segala yang kamu miliki untuk memahami Al-Quran melalui tadarus. Apa itu tadarus? Saudara sering lihat orang, terutama di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, tadarusan. Apa yang saudara saksikan? Membaca, melantunkan ayat-ayat Al-Quran selama 1 bulan penuh setelah ba'da tarawih. Tadarus itu namanya. Artinya membaca, melantunkan dengan suara jahar. Itu tadarus. Kalau baca, ikro, itu tidak mesti. Bahkan lebih banyak kalau ikro itu membaca ya siri. Ya, siri. Itu bedanya tadarus dengan ikro. Siri, diem. Nggak kedengeran membaca. Nah, itu bedanya. Itu tadarus. Saudara tidak dituntut untuk mengerti, memahami apa yang dibaca. Tidak dituntut untuk itu. Itu namanya tadarus. Masuk atau include di dalamnya itu dalam rangka untuk menghafal. Ya. Untuk menghafal. Untuk menghafal itu ya harus disuarakan. Jadi nggak dituntut untuk mengerti, untuk memahami maksud. Jadi udah baca aja. Jahar. Nah, untuk menghafal ya seperti itu. Harus dikeluarkan suaranya. Lihat aja di pesantren, tahfidz Quran. Pasti begitu prakteknya. Nanti ada murojaah. Murojaah kembali. Kembali mendatangi yang tadi sudah dihafal. Untuk apa? Untuk menguatkan hafalan itu supaya jangan hilang. Jadi harus diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Murojaah namanya. Nah, itu yang pertama. Nah, langkah kedua tafakur. Nah, ini baru
tafakur ini baru. Sifatnya apa? Cari tahu. Apa maksudnya? Berpikir. Apa maksud dari ayat ini? Nah, untuk mencari tahu, berarti kan banyak referensi. Banyak yang harus dikaji. Satu ayat dengan ayat yang lain. Satu hadis dengan hadis yang lain. Terus. Nah, sehingga dari tafakur ini, kan berarti kan alat pikir kita. Untuk memahami. Ya. Setelah memahami melalui daya pikirnya, lalu tadabur. Tadabur itu apa? Tadabur itu adalah menyinkronkan antara ayat-ayat Al-Quran yang qauliyah itu dengan fakta. Itu namanya tadabur. Menyinkronkan. Benar nggak nih ayatnya seperti ini? Faktanya ada enggak? Itu yang disebut dengan al-huda. Al-Quran hudan, Al-Quran petunjuk. Ada yang ditunjuk tentunya. Ada objeknya. Makanya jadikan Al-Quran itu adalah petunjuk. Nah, ada yang ditunjuk. Nah, itulah namanya dalam rangka mensinkronkan antara data dengan fakta, namanya tadabbur. Tuh. Nah, begitu klop cocok sesuai antara data dengan faktanya, itu namanya saudara mendapat petunjuk. Oh iya, baru kita mengatakan shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Itu sodaktanya itu berdasarkan ilmu namanya. Nah, barulah saudara syukuri, tasyakur, fattabi Qur'anahu. Ikuti Quran yang telah kamu pahami itu. Praktekkan. Itu namanya bersyukur. Kebalikannya dari bersyukur adalah kufur. Mengingkari. Bisa jadi juga. Setelah saudara paham persoalan, tapi nggak berani mempraktekkan, nggak berani menghadapi, bahkan mengingkarinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu urut-urutannya. Nah, teknisnya silakan saudara menguasai bahasa Arab, nahu, sorof, bayan, mantik, dan lain sebagainya. Itu adalah alat kelengkapan untuk menunjang saudara memahami Al-Quran. Tapi intinya, pahami ayat itu sesuai dengan maksudnya Allah. Begitu saudara. Nah, itu baru namanya Allah memahamkan kalau min indi ghairillah, ya, dibalik sama saudara. Saudara lihat fakta baru cari ayat. Kebalik gitu. Mulanya dari ayat dulu. Di sini tadarus baca. Makanya yang didekati ayatnya. Makanya banyak orang yang keliru karena memahaminya terbalik. Kan saya katakan begini, bahwa Al-Quran itu sumber nilai. Al-Quran itu esensi. Al-Quran itu esensial. Berbicara nilai. Jadi berangkat dari berbicara nilai, maka nilai itu nanti ada faktanya. Ya. Ada eksistensinya. Ada manifestasinya dari ayat ini. Jadi kalau nilai itu bersifat tetap. Nilai itu abadi. Al-haq itu abadi. Benar itu, nilai benar itu abadi. Sedangkan manifestasi atau eksistensi dapat berubah. Dapat berubah, bisa berubah. Dia bisa datang, dia bisa pergi.
Itulah yang disebut dengan zaman. Itulah yang disebut dengan keadaan. Jadi datang dan perginya itu, ya, fakta-fakta itu datang dan pergi. Sementara nilai adalah tetap. Esensi adalah tetap. Jadi, apa maksud dari kalimat ini? Ya, para mukmin dahulu menafsirkan ayat tentu sejalan sesuai selaras dengan kondisi yang ada. Kondisi yang ada, ya, akan hilang. Artinya berganti. Nah, sementara apa yang telah dituliskan, apa yang telah difahamkan tercatat. Nah, jadi yang berkurang adalah urgensinya. Tafsir itu yang berkurang urgensinya, nilainya tetap benar. Para imam ahli tafsir, para fuqaha di masa lampau itu telah menuliskan hasil karyanya sesuai dengan zamannya. Nilai kebenarannya tetap, tapi fungsi dan urgensitasnya berkurang. Jadi kalau kita hari ini menafsirkan Quran masih menggunakan, ya, hasil mufasir masa lampau di abad ke-8 atau di abad ke-9 atau lebih ke belakangnya lagi, ya urgensinya banyak yang sudah berkurang. Digunakan hari ini. Begitu saudara. Jadi tafsir hari ini mana? Yang disebut juga dengan bahwa tafsir itu berkembang. Zaman berkembang. Kondisi berkembang. Hilang dan tumbuh. Berganti dan seterusnya. Sementara Quran secara esensi itu tetap nilainya. Akan membimbing terus. Kapanpun zamannya berubah, Quran tetap menyoroti. Dan nggak pernah ketinggalan update Quran itu. Karena Quran itu mendampingi zaman. Untuk menjawab persoalan hari ini, ya, belum tentu bisa dijawab oleh tafsir di abad ke-8. Nggak bisa menjawabnya. Mereka sudah selesai dengan tugas di zamannya. Nah hari ini, siapa? Begitu saudara. Nah begitu pula dengan ini hadis. Sahih hadisnya. Sahih hadisnya. Tapi yang tidak sahih cara memahami. Sehingga terjadi diskomunikasi, disintegrasi, perselisihan, perbedaan satu dengan yang lain. Mari kita sinkronkan. Jadi membaca hadis itu ya sebagaimana ini. Kalau membaca hadis itu, ya memahami hadis itu, ya kita harus tahu satu tentang apa? Hadis ini tentang apa? Yang kedua, tentang siapa? Yang ketiga, ya, tentang apa? Tentang siapa? Di mana? Kemudian kapan? Nggak cukup kalau dengan sanad doang. Kerangka memahami hadis itu
ini hadis tentang apa? Ya. Ini hadis tentang siapa? Ini hadis di mana? Ini hadis kapan? Kan bisa kita jawab dulu ini, kerangka ini. Jadi tentang apa? Tentang hukum mentafsir. Hukum tafsir. Karena kan tadi yang datang kepada kita, barang siapa yang menafsir Quran dengan akalnya, siap-siap neraka. Meskipun benar, tetap salah. Tentang tafsir, hukum tafsir. Ini tentang siapa? Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Arab. Kapan? 15 abad yang silam. Baca dengan ini, membaca hadis. Anda mesti tahu, di masa Rasulullah hidup, itu Quran belum ada yang secara tertulis, masih dalam proses turun. Masih dalam proses turun. Tidak boleh ada seorang pun ya mengeluarkan kalimat-kalimat wahyu selain Nabi. Otoritasnya tunggal. Cuma Nabi, nggak boleh yang lain. Kalaupun ada, itu atas izin Nabi. Jadi nggak boleh. Setiap wahyu turun, hanya Rasul yang boleh menafsirkan, yang boleh memahamkan, memahamkan. Nggak boleh yang lain. Nggak kurang-kurang orang-orang cerdas didikan Rasul itu daya pikirnya luar biasa. Dan setelah Rasul wafat tuh kan ahli tafsir banyak. Sahabat dekat Rasulullah itu ahli kan luar biasa ilmunya. Belum lagi Ibnu Abbas. Banyak sekali para penghafal Quran yang otaknya, yang kecerdasannya luar biasa. Tapi ketika Rasulullah ada, satu pun nggak ada yang berani mendahului, melangkahi, menyamai, apalagi mendahului, menyamai aja enggak. Para sahabat Rasul ini luar biasa. Dalam satu ayat, janganlah kamu ya menyuarakan lebih tinggi dari suara Rasul. Itu maknanya apa? Harus dibawa. Adabnya begitu, saudara. Jadi nggak boleh. Ya. Sekalipun benar itu tafsirannya, tetap dihukumi salah. Jadi nggak boleh songong begitu loh. Pimpinan tertingginya itu Rasulullah. Dan sahabat-sahabat dekat Rasulullah luar biasa. Adabnya, akhlaknya, ketaatan. Nggak ada yang berani. Kecuali kalau diminta oleh Rasulullah. Itu yang harus Anda pahami. Ya. Sekelas Ibnu Abbas, sekalipun Rasulullah sudah wafat, dia hidup di masa Umar. Nah, pengganti Rasulullah, kedudukan Rasulullah itu Umar. Ibnu Abbas ya dijuluki Turjumul Quran. Mulai dikatakan dia tuh ahli tafsir yang pertama. Tapi dia enggak melampaui Umar. Kecuali diminta. Ya, kecuali diminta oleh Umar. Itu ada. Jadi hanya Umar yang boleh
Ya, menjelaskan maksud-maksud daripada Quran, maksud-maksud daripada ayat. Sorry, di zaman Umar belum ada Quran 30 juz. Nah, nanti baru di Utsman. Jadi begitu, berkait dengan adab. Ya, diminta ada satu peristiwa, ya, diminta oleh Umar, wahai Ibnu Abbas, apa maksud daripada ayat ini? Ya, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika berbondong-bondong, ya, orang memasuki agama Islam, istilahnya begitu. Ya, berbondong-bondong. Ya, itu idza jaa nasrullah. Tapi kata Ibnu Abbas, tafsirnya apa? Justru ini sebentar lagi Rasulullah wafat. Maka terbelalak semuanya. Padahal orang sedang bersukacita di situ. Oh, Islam ini bakal apa besar, banyak sekali orang yang kemudian berislam, memeluk Islam. Kan begitu tafsirnya orang banyakan ya. Tapi begitu Ibnu Abbas ya, justru Ibnu Abbas berkata demikian. Ya. Jauh lebih tajam Ibnu Abbas gitu dari para mufasir sahabat yang lainnya, termasuk Umar. Itu contoh dalam suatu peristiwa. Jadi Ibnu Abbas itu diminta dulu oleh Umar, baru dia jelaskan. Itulah adab. Nah, jadi wajar Rasulullah mengatakan demikian. Ada dampak yang bahaya, ada dualisme pendapat nantinya. Ada dua kepemimpinan yang ada di situ. Karena berkait dengan barang siapa. Kalau udah barang siapa itu berarti bicara masalah ketetapan, bicara masalah hukum. Jadi kalau udah bicara masalah hukum, nggak boleh main-main. Otoritasnya ada di tangan Rasulullah. Jadi ini tentang siapa? Rasulullah. Lalu di mana itu berlaku? Di mana itu dipraktekkan? Di tanah Arab, Mekah, Madinah. Gitu. Kemudian kapan? 15 abad yang silam. Paham? Lalu hadis ini sekarang dimaknai seperti 15 abad yang silam. Ribut. Lalu siapa? Nggak punya kewenangan itu. Nah, ini repotnya kalau memahami hadis hanya disandarkan kepada sanad doang. Nggak tahu, ini mustolaah begini caranya. Ditelaah hadis itu bagaimana. Lalu siapa praktekin hadis ini? Nah, ini berarti adalah kalau praktekin hadis ini Anda bukan siapa-siapa, kiai ulama pun juga nggak punya hak. Karena dia bukan pemegang otoritas. Memfatwakan ini, Anda siapa? Ini persoalan hukum, persoalan yang sangat sensitif. Nah, begitu orang mau belajar Quran, Anda kasih hadis ini, itu namanya membelenggu kemerdekaan berpikir. Jadi kalau hukum itu sifatnya memaksa. Nah, Rasulullah ini dengan hukum ini memaksa orang tidak boleh berkata-kata selain dari mulutku, dari lisanku tentang ini. Kan gitu. Jadi hukum nggak boleh ditafsirkan lain-lain oleh yang lainnya. Saklek hitam putih. Nah, siapa? Ya Rasulullah punya otoritas. Nah, orang nggak punya otoritas mengeluarkan fatwa. Nah, ini bahaya. Sehingga akhirnya banyak orang yang takut
memahami Quran dengan akalnya. Kita itu mesti ngikutin kiai, kita mesti ngikutin ulama, bener nggak salah kalimat itu. Mana mungkin yang namanya kita ngaji memahami Quran nggak pakai ulama, nggak pakai kiai, nggak pakai ustadz. Saya juga punya guru, sama. Itu nggak salah kalimat itu. Tetapi ketika Anda terikat ya, oleh apa yang difahaminya, kan hukum sifatnya mengikat. Saudara sehingga nggak punya kemerdekaan berpikir, sehingga saudara harus ikuti apa yang disampaikan itu. Ya sudah. Kalau mau muqallid, ya sudah. Nah, kan tadi saya katakan di muka bahwa para kiai, para ulama, para imam mazhab atau mufasir di masa lampau itu telah selesai tugasnya, telah menyelesaikan fungsi-fungsinya di zamannya masing-masing. Tentu berbeda dengan zaman kita hari ini. Makanya saya katakan, eksistensi berubah, fakta bisa berubah, tapi nilai tetap. Apa yang disampaikan oleh para imam mazhab, apa yang ditulis oleh para imam mazhab, para mufasir, itu nilainya benar, tapi urgensitasnya sudah berkurang. Bahkan tidak ada sama sekali. Paham saudara? Makanya disitulah kemerdekaan berpikir adalah kurnia ilahi. Nggak boleh diikat. Kecuali hukum. Kalau hukum mengikat. Lu setuju nggak setuju, itulah hukum namanya. Mengikat. Tapi kalau pemahaman, nggak boleh mengikat. Berbeda faham, ya wajar istilahnya. Perselisihan, ya memang mesti terjadi. Perbedaan, ya mesti terjadi. Selama itu faham, ya silakan aja. Tinggal kuat-kuatan argumentasi, dalil, dan referensi yang dia miliki. Begitu saudara. Jadi begitu cara memahami sehingga tidak terjadi paradok. Ini adalah baik. Khairukum min man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wajib. Memahami Quran dengan akal itu wajib. Jadi yang bisa memahami itu otak, pikiran, akal. Bukan kolbun. Kolbun mah itu adalah mendapat transferan dari hasil pikir. Gitu. Maka tersinarilah kolbunnya. Nah, makanya jangan salah memberikan pemahaman. Ya. Di awal-awal orang itu atau seorang anak yang mulai beranjak dewasa, ya, jangan memberikan ajaran paham yang salah di anak-anak. Dia tidak akan salah terus. Ya. Kenapa salah terus? Ya kalau dia nggak mau berpikir, ya, taunya ya itu aja. Nggak mau berpikir. Nah ketika berpikir, begitu kan, ya akan terjadi istilahnya perang pikir dalam dirinya. Apa yang dia pahami selama ini, datang informasi baru, tempur dia di situ. Tapi masih lebih kuat hati biasanya. Otak gampang menerima sesuatu yang rasional, hati belum tentu. Paham saudara? Jadi kalau sudah lama istilah karatan begitu kan, sudah mengkonsumsi ya, pemahaman-pemahaman yang keliru, begitu datang pemahaman yang benar gitu kan, itu otaknya sudah menerima. Oh iya, itu benar. Tapi hati belum tentu mau. Kalaupun mau, prosesnya lama. Semakin usianya tua, semakin karatan, semakin susah. Makanya ada orang 40 tahun itu sudah berat. Tapi kalau masih remaja, masih anak-anak gampang,
masih gampang dirubah. Artinya nggak terlalu berat karatnya. Ya, jadi di situ saudara letaknya. Nggak ringan memang, nggak ringan. Untuk memahami hal semacam ini, ya, berbeda dari yang selama ini saudara pahami dari pemahaman-pemahaman, kajian-kajian yang ada. Nah, seperti ini aja kan. Mana ada kajian-kajian sebelumnya? Enggak ada. Jelaskan seperti itu. Jadi bukan ribut di sanadnya. Ini sanadnya bagaimana, nyampe enggak. Ini hadisnya bagaimana, kualitasnya enggak. Ini saudara. Mustolahnya. Pahami. Jadi kita enggak keliru memahami hadis ini. Enggak ada bertolakan dengan hadis ini. Enggak ada juga dengan ayatnya. Begitu kan? Ya kan nggak bisa dipraktekin ini sekarang. Nah ini akhirnya itu kan jadi penghambat. Hadis ini difahami oleh mereka menjadi penghambat. Takut bersentuhan dengan Quran. Awas lu, jangan berani-beraninya nafsirin Quran. Kalau nggak bisa nahu, soroh, bayan, mantik, minimal bahasa Arab. Ada berapa banyak alat, ya udah mundur duluan. Mundur duluan. Di pesantren itu, ya, kalau ingin menguasai satu saja disiplin ilmu, nahwu soroh, itu bertahun-tahun. Begitu. Metodenya banyak. Belum lagi menguasai ilmu mantik. Banyak lagi, tebal-tebal kitabnya. Hah? Belum lagi belajar kitabul hadis. Wih. Mau sampai kapan saudara kepada Quran ngertinya? Ya. Nah, saudara sudah keikat sama itu, kejiret istilahnya. Ya sudah. Padahal Allah tidak mensyaratkan itu. Syarat utama adalah pikiran yang Allah berikan sebagai kurnianya, maksimalkan, gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Karena metodenya seperti ini. Tadarus, tafakur, tadawur, tasyabur. Ya, begitu saudara. Sehingga dengan demikian, ini ya faktanya banyak yang keliru karena memang bukan dari Allah. Dari pemahaman antar pemahaman. Dari pemahaman seseorang pindah ke pemahaman orang berikutnya yang dia tidak mengambil dari sumber primernya, yakni Al-Quran. Jadi sumber primernya itu adalah Al-Quran tanpa tafsir, tapi Al-Quran terjemahan. Begitu. Hadis pun juga begitu sama. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi referensi, bahan renungan, bahan pikiran. Silahkan bandingkan saja dengan pendapat-pendapat kiai-kiai ulama yang lainnya. Silahkan bandingkan. Karena fakta yang terjadi memang demikian. Banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Maka ayat ini pun menjelaskan berarti ayat yang sama, hadis yang sama, tapi bukan dari Rasul, bukan dari Allah pemahamannya. Itu kesimpulannya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.